nastaghfiru biha jami'al amwat wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Jadi orang-orang yang beriman insyaallah dan mati dalam keadaan beriman. Hadirin, apa yang kita lakukan pada malam hari ini adalah berdoa, mendoakan orang yang sudah meninggal, orang tua kita almarhum Haji Ikhwanuddin bin Umar Bashar. Mudah-mudahan apa yang kita doakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Qur'an, alladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang yang datang setelah mereka berdoa, yaqulun rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wa li ikhwanina, dan saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang mendahului kami dalam keadaan beriman. Ini dikatakan oleh para mufassirin, artinya sabaquna bil iman, orang yang meninggal sebelum kita, baik itu orang tua kita, kakek kita, guru kita, tetangga, siapapun yang mendahului kita doakan. Sabaquna bil iman. Ada sebagian ulama mengartikan sabaquna bil iman, kita doakan untuk siapa? Sabaquna bil iman artinya mendahului kita, kualitas imannya yang lebih baik dari kita. Siapapun, baik itu anak muda, ya, bisa anak muda taat. Ada orang sampai tua masih nakal, ada. Ya, tapi ada anak muda lurus. Dan kita doakan, ya, kita semua anak muda ini jadi orang-orang yang baik. Ya, khususnya anak almarhum Ustaz Ihsan ini insyaallah juga bisa menjadi orang yang baik. Hadirin rahimakumullah, berarti mendoakan orang yang sudah meninggal itu diperintahkan dalam Al-Qur'an. Para ulama mengatakan jika sudah ditemukan dalil secara umum, artinya kita diperbolehkan, maka dianjurkan untuk mendoakan orang yang sudah meninggal, maka tidak perlu lagi ditanya mengapa kita baca doa malam pertama, kenapa malam kedua, kenapa malam ketiga, mana dalilnya. Ada orang bertanya begitu. Kalau malam ketujuh, apa dalilnya? Apakah Rasulullah pernah mendoakan orang-orang yang meninggal di malam ketujuh seperti yang kita lakukan ini? Bukan begitu caranya. Tapi apabila ada sudah dalil sifatnya umum mendoakan, berarti yang melaranglah yang berkewajiban untuk mencari dalil. Maksudnya, kalau ada orang yang melarang, tidak boleh bid'ah malam 7, malam 3, itu gak ada aturannya, tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Padahal tadi sudah kita bawakan dalilnya, mendoakan orang yang meninggal itu boleh kapanpun, maka merekalah yang berkewajiban. Kalau ditemukan dalil, barang siapa yang mendoakan orang tuanya, kerabatnya yang meninggal di malam ketujuh, dia akan masuk neraka. Misal begitu, kita berhenti tahlil. Kita akan tahlil lagi. Selagi tidak ada larangan seperti itu, maka kita lakukan tahlil, kita berdoa, dan apa yang kita saksikan di majelis ini, Al-Quran, sholawat, tasbih, tahmid, itu yang ada baik, semuanya baik. Bahkan tidak ada perselisihan para ulama, dimanapun dibacakan Al-Quran, maka tatanazzalat alaihimus sakinah, akan turun deras curahan rahmat Allah, limpahan sayang Allah yang ada di tempat ini semua. Kemudian man dzakar dzukir wa man nasiya nusiya, yang ingat akan diingat, yang lupa akan dilupakan. Kalau ada tetangga meninggal, hadir, doakan. Nanti ketika kita mati, Allah akan gerakkan hati orang untuk mendoakan kita. Tetapi kalau kita semasa hidup hadir, nggak pernah
yang mati biar mati, yang sakit nggak diurus. Tahlil diajak tahlil malam 1, 2, 3 sampai 7, 1 hari pun nggak hadir dalam keadaan dia sehat, bisa, tapi malas. Nanti kalau mati juga tidak ada orang yang membaca bacaan tahlil. Kama tadi nutudan, hidup itu seperti itu. Kalau kita memberi, kita akan diberi. Kalau kita beli, orang akan melakukan hal yang sama kepada kita. Maka ini dianjurkan ketika datang ini. Mandaka dzikir, yang ingat akan diingat, yang lupa akan dilupakan. Kita ini majelis yang baik, ya, membaca tahlil. Ya, ada orang meninggal, ada sebagian 3 hari, ada yang 7 hari, semuanya bagus. Mendoakan orang-orang yang meninggal. Hadirin rahimakumullah. Kemudian para ulama mengatakan kalau kita berdoa kepada orang-orang yang meninggal itu, kita bacakan dari tahlil, kemudian kita hadiahkan pahalanya. Itu nanti kita baca sedikit dari doa tadi. Allahumma taqabbal wa ausil thawaba ma qara'na min surat Yasin wa tahlil wa tahmid wa takbir wa salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ruh man istama'na hahuna bisababih almarhum al-muntaqi ila rahmatillah Haji Ikhwanuddin bin Umar Bashar. Nah, itu kalau di Madinah kita dituntun gitu. Allahumma barbar, Allahumma taqabbal wa ausil, itu cukup. Maka para ulama dari 4 mazhab mengatakan jika doa, jadi kalau sudah dibaca baru dihadiahkan, itu tidak ada perselisihan. Para ulama mengatakan semuanya sampai, nggak ada yang mengatakan tidak sampai doa itu. Ya, jadi kalau kita sudah baca, kayak tadi sudah baca Yasin, sudah baca, kemudian baca Allahumma taqabbal wa ausil, itu aja bedanya. Tapi sekarang banyak orang yang tidak mengerti, ya, akhirnya dia mengatakan bahwa ini hal-hal yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Padahal itu sudah diajarkan oleh Rasul SAW. Apabila mati anak Adam, dan Adam min qata' amalu illa min thalath. Ada orang mengatakan apabila anak Adam sudah mati, maka terputus semua amal yang tidak ada gunanya kita beramal. Padahal kalau kita belajar bahasa Arab nanti akan mengerti. Namanya ada dhamir itu. In qata'a amaluhu, apabila anak Adam mati maka terputus amalnya. Amalnya siapa? Amalnya yang mati. Yang masih hidup nggak terputus. Apalagi kita aja. Kalau terputus amalnya, kita enggak ada dalil yang mengatakan terputus amal kita, enggak. Tapi terputus amal orang yang mati. Ya, sedekahnya udah nggak ada gunanya, udah mati. Ya, dia sholat nggak boleh, waktunya dia disolatkan. Ya, ini gambaran apabila terputus mati anak terputus amalnya, ya. Maka kalau sudah, coba kita tanya, kalau ada mayit jenazah dimasukkan ke musola, kemudian disolatkan, itu setelah mati atau hampir mati? Atau sudah mati? Sudah mati. Terus ngapain kita berdoa? Ada manfaat enggak? Ada. Doa itu bermanfaat dari dalil dan ayat. Ayatnya sudah jelas tadi yang saya bacakan, kemudian juga dari hadis Nabi Muhammad SAW. Sudah selesai, nggak perlu ragu lagi kita. Ya, udah kerjakan apa yang dikerjakan oleh orang tua dulu, insya Allah selamat. Ya, kemudian juga saya ingatkan bersama-sama, kita ini kalau ditanya akidahnya apa, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita ini meyakini semua ini tidak akan mati sebelum waktunya, pasti. Nggak ada orang mati sebelum waktunya, nggak ada. Ya. Jika Allah menentukan orang untuk mati di hari Kamis, mungkin nggak dia mati hari Rabu? Nggak. Ya? Allah sudah catat dia dalam perut itu kan. Bayu baru malaikat diperintahkan untuk mencatat apa? Bikan diri sendiri, ya. Wa amalihi, amalnya, wa ajalih, termasuk ajal. Jadi ajal sudah tertulis. Kalau Allah menentukan
menulis ajal seseorang untuk mati di jam 10, mungkin nggak dia mati jam 9? Enggak ya? Nah, udah. Jadi kalau dengar suara apapun jangan takut. Ya, ada suara ambulan, ya takut. Enggak akan dipercepat umur kita pas sesuai dengan apa yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini ada obat hebat. Misalnya gitu. Ya, oh ini ada obat. Baik itu yang diminum atau yang disuntikan atau apa namanya. Ya. Obat itu kira-kira kalau kita pakai atau kita minum bisa nambahin umur kita nggak? 2 jam saja. Bisa nggak? Nggak. Udah selesai ya? Selesai. Jadi kita nggak perlu takut. Tapi yang kita takutkan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Itu bahaya. Kalau matinya tak ada dari asbab wal mautu wahidu illam tamut bisayfa bighairihi. Sebab bisa beragam, ada orang mati ya macam-macam. Sebab karena sakit ya. Banyak sebabnya. Mungkin dia jatuh, mungkin kena pedang atau dia mati kecelakaan dan sebagainya. Banyak sekali asbabnya. Tapi mati sama. Wal mautu wahidu. Maksudnya apa? Kalau kita sudah tahu bahwa ajal kita sudah ditentukan, nah tak perlu terlalu khawatir, tak boleh terlalu takut, cemas. Ya, maka kata Ibnu Sina apa? Al-wahm nisful marad. Waham itu cemas. Cemas itu setengah dari penyakit. Wa tuma'ninah nisful dawa. Tenang, jangan bingung, itu setengah dari obat. Kalau berpikir sedikit, kalau ada orang mati yang karena penyakit yang macam-macam itu, ya, karena penyakit yang lagi musim sekarang atau penyakit yang biasa, nanti di dalam kubur kasusnya sama tidak? Malaikat datang, gitu ya. Apa yang ditanya? Man rabbuka? Itu nggak bisa dihafalin, tidak apa? Tapi dia nggak sholat, nggak bisa, ya, nggak bisa. Walaupun kita hafal, kalau ustaz hafal semua pasti, sedikit, ya. Tapi belum tentu kita bisa jawab. Ya. Tidak ada kabar, gitu ya. Tidak ada kabar dari orang-orang yang sudah meninggal. Tidak ada kabar lagi ke kita, nggak bisa. Dia nggak HP, ya. Dia nggak bisa kabarin lagi ke kita. Berarti kita hanya menerka-nerka. Ya, kita nggak tahu keadaan orang tua kita, keadaan orang yang meninggal itu kita nggak tahu bagaimana keadaannya. Pasti tidak ada. Gitu. Itu kalau pakai apa? Kalau pakai ilmu, pakai akal nggak bisa. Tapi kalau pakai iman, ada berita dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau pakai iman kita percaya orang-orang yang baik. Coba lihat dalam tafsir Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu disebutkan bahwa langit itu berpintu-pintu, ada pintunya. Kemudian ketika orang yang baik dicabut nyawanya, kemudian para malaikat mengatakan, ayo aku hantar kamu ke atas, masuk ke tempat yang tinggi, belum surga itu. Illiyin, innal abrar lafi illiyin, ada di tempat yang tinggi. Allah ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan orang yang masuk tempat yang baik. Malaikat bertanya di dalam pintu langit tadi, man hada? Siapa ini? Siapa temanmu itu? Wajahnya berseri-seri. Dijadikan iji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu kalau orang yang baik, orang yang jaga sholatnya, orang yang tidak banyak berdusta, orang yang bisa menepati janjinya, orang yang baik, orang-orang yang baik. Itu disebutkan para malaikat mengatakan masuk. Tanya siapa temanmu ini? Orang yang mubarak, orang yang diberkahi ini, wajah yang berseri-seri itu. Dimasukkan. Kalau dia orang Islam yang baik. Tapi kalau orang yang jahat, diantar juga oleh para malaikat ke atas. Tapi penjaga langit menolak dia. Siapa ini? Dosanya terlalu banyak, korupsinya terlalu banyak, jahatnya terlalu jahat orang ini. Bukan tempatnya di atas, nggak ada. Itu maksud innal fujjar lafi sijjin. Orang penjahat, pendosa itu sijjin, artinya ada di bawah tanah, di bawah ditanam di dalam dari
Gak bisa arwah gentayangan, nggak ada itu. Ya, arwah yang baik ada di langit, arwah yang jahat di mana? Di bawah. Sijil, artinya dia terbelenggu, tidak bisa berbuat apa-apa. Itu akidah kita, itu harus kita yakini. Nah, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala menjadi orang yang baik. Ada satu bisyarah saja terakhir, dan saya sering sampaikan ini supaya menjadi kabar gembira untuk kita semua. Seorang datang kepada Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu taala. Wahai Imam, aku mempunyai anak perempuan. Dia meninggal dan sampai sekarang aku belum mengetahui bagaimana keadaannya di akhirat sana. Biasanya kalau meninggal, insya Allah ada mimpi itu. Nanti mimpi atau orang tua atau siapa kerabat itu, ya mimpi. Bisa. Karena media kita bertemu dengan orang-orang yang sudah meninggal itu lewat tidur. Sama-sama mati dulu. Bismillahirrahmanirrahim ahya wa bismika amut. Maut. Orang tadi sudah mati. Maut dengan maut ketemu. Kalau maut dengan ahya kan ketemu. Ya, maka di dalam mimpi itu bisa bertemu. Orang tadi datang kepada Imam Hasan, wahai Imam, aku sudah anakku meninggal, tapi aku tidak tahu bagaimana keadaannya di akhirat sana. Kata Imam Hasan, kamu sedekah, kasih uang, apa yang bisa kamu lakukan, kemudian niatkan, mudah-mudahan kau bisa bertemu. Enggak, maaf, diajarkan oleh Imam Hasan Basri sholat, kemudian baca berdoa, kemudian dia berdoa, mintalah bertemu dengan anak tadi. Dan setelah dilakukan, dia bertemu dengan anaknya. Tapi keadaannya tidak baik, dia terbelenggu dengan api neraka. Dia terbelenggu dengan api dalam keadaan dia sangat ketakutan dari anaknya. Maka dia datang kepada Imam Hasan menangis, bagaimana kasihan putriku tadi. Nggak tahu apa dosa yang dia lakukan, ya nggak tahu. Dalam kubur itu kan banyak orang-orang yang dalam keadaan semua membawa dosa masing-masing. Ya, ada yang tidak, ada yang nggak rajin sholat, ada yang masih minum khamr, ada yang masih nakal, ya. Umur 40 masih nakal juga, ya. Musim corona masih nakal juga. Maksudnya orang tak tobat sebenarnya, tapi ini masih juga nggak sholat, yang menutup aurat, riba dan sebagainya. Akhirnya kata Imam Hasan Al-Basri bilang kepada perempuan tadi, keadaannya sangat menyedihkan. Kalau begitu kamu sedekah, diniatkan sedekah ini ya, sedekah. Kalau kita punya rezeki, bikin sumur, niatkan buat orang tua, itu bagus. Ya, bikin musola, bikin madrasah, itu yang baik. Nah, ini ada kejadian di Bekasi, ya, orang tuanya sedek wakaf masjid, gitu ya, akhirnya dijual jadi pom bensin. Nah, ini kan kurang ajar, ya, ini kurang ajar. Tapi kenapa bisa begitu? Ya karena anaknya nggak dididik. Kalau diberi pendidikan ilmu, dia tahu anaknya semestinya menambah wakafnya, ditambah wakafnya. Kalau satu masjid bikin 2 masjid, kalau punya sumur bikin begitu. Alhasil orang tadi diajarkan oleh Imam Hasan Basri, kamu coba sedekah dan mintalah ampun untuk anakmu tadi. Malam hari Imam Hasan Basri bertemu dengan seseorang perempuan, pakaiannya bagus, ya, dan terlihat di wajahnya senang sekali. Dia bertanya kepada perempuan tadi bertanya kepada Imam Hasan, wahai Imam Hasan, aku adalah perempuan putri daripada ibu yang datang ke rumahmu itu. Kata Imam Hasan, aneh, ibu menceritakan bahwa kamu dalam keadaan yang tidak baik, tapi kok sekarang kamu dalam keadaan yang baik? Ya, dia mengatakan, tadi ada orang soleh lewat di kuburan sini. Kuburan di sini ada beberapa orang yang disiksa oleh Allah SWT. Ada yang makan riba, ada yang nggak sholat, ada yang membuka aurat, ada yang suka ghibah, ada yang macam-macam di dosa yang dilakukan oleh penduduk kubur sini tadi. Tapi tadi pagi alhamdulillah ada orang soleh datang dan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian dihadiahkan pahalanya untuk penduduk kubur ini dan Allah ampuni semuanya. Masya Allah, pada malam hari ini kita bukan satu sholawat, kita banyak baca sholawat berkali-kali. Ya, kita hadiahkan pada almarhum, mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, mudah-mudahan Allah
angkat derajatnya, dan kita semua insya Allah diberi oleh Allah kesehatan. Juga ibu daripada Ustaz dalam keadaan sakit juga, mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hadir di tempat ini juga insyaallah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan iman. Insyaallah kita mati dengan mengucapkan la ilaha illallah, mati dalam keadaan husnul khatimah, dihilangkan rasa takut, khawatir, cemas, kita tawakal kepada Allah. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh, yang tawakal akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din, barakatan fil umur, kesehatan fil jasad, kesehatan fil rizq, wa taubatan qabla al-maut, wa syahadatan 'inda al-maut, wa maghfiratan ba'da al-maut, wa 'afwan 'inda al-hisab, wa amanan min al-'adab, wa nasiban min al-jannah, warzuqna an-nadhara ila wajhika al-karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi